Hai guys, waduh, ada kandang apa itu? Ya, itu adalah kandang merpati pos. Ya, jadi sekarang saya mau mencoba untuk bermain merpati pos. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Joko Sri Raharjo YouTube channel. Ya, kali ini saya tidak membahas burung merpati kolong ya guys ya. Kali ini saya akan memperkenalkan mainan baru saya, yaitu merpati pos. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Joko Sri Raharjo. Saya tinggal di kota Tangerang. Kenapa saya bermain merpati pos? Karena waktu itu awalnya kan kita lagi lockdown ya. Kita nggak bisa main merpati kolong. Banyak lapak-lapak yang ditutup karena lagi lockdown. Akhirnya saya melihat channelnya Chan Billy, yaitu tentang si Joni. Dan itu mengingatkan saya akan mainan burung saya waktu kecil dulu, yaitu ya kita waktu kecil dulu main burung, kita terbangin tuh jauh-jauhan sama teman-teman tuh, jauh-jauhan, paling jauh nanti pulang sampai yang pulang akhirnya hilang juga. Dan yang paling jauh ada tuh punya teman saya, bahkan sempat sampai dijual ke pasar. Selang berapa hari kemudian dia pulang lagi, dan itu membuat seneng ya, yang membuat bangga kita punya merpati bisa dijual terus pulang lagi. Dan setelah saya pelajari ternyata ada nih, yaitu burung pos yang bisa diterbangin jauh sampai ratusan kilometer, dan dia akan pulang lagi ke kandangnya. Dan setelah itu saya pelajarin apa sih burung merpati pos ini dan seperti apa permainannya, apakah ada lombanya. Saya pelajarin ternyata ada nih lomba merpati burung pos. Bahkan lomba merpati burung pos ini dimainkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia tuh ada permainan merpati pos. Kalau merpati kolong rata-rata yang ada tuh baru di Indonesia setahu saya ya, dan itu pun kebanyakan di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa juga ada, cuma yang paling banyak dimainkan yaitu di Pulau Jawa, di Tegal pusatnya. Nah, kalau merpati pos ini seperti apa sih permainannya? Jadi setelah saya pelajarin, ini menurut versi saya ya, setelah saya pelajarin, ada nih di klubnya. Kalau di sini di Jakarta, di Tangerang ikut di Jakarta, yaitu ada klubnya namanya Lang Buana. Itu dia klub yang mengadakan perlombaan merpati pos, yang bahkan diterbanginnya sampai ribuan kilometer. Bisa sampai lepas Bali, lepas sampai Sumbawa, dan itu dilombakan. Siapa yang pulang duluan, dia yang akan menang. Jadi setelah saya pelajarin, akhirnya kok seneng nih. Ayo kita pelihara merpati pos buat iseng-iseng aja di rumah. Saya coba langsung bikin kandangnya nih. Seperti apa sih kandang merpati pos? Oh, ternyata lain ya guys ya, lain dari kandang merpati kolong. Kalau merpati pos kandangnya ini hampir mirip nih yang di belakang saya. Jadi
biasanya mereka menyebutnya kandang penerbang, kandang untuk atlet. Jadi kandang untuk burung-burung yang akan dilombakan. Jadi kandangnya itu besar, koloni, ada ya, kalau punya lahan yang luas bisa bikin yang agak besar. Cuma kandang saya kecil ya, jadi ini ukuran panjang 2,5, tinggi 2 meter, lebarnya 1,5 meter. Lumayan lah buat untuk pelihara 20-30 ekor mah cukup muat. Nah, akhirnya saya bikin kandang, yaitu caranya kita bikin kandang. Yang paling beda itu kandangnya itu, jadi dia ada pintu trapnya nih, seperti ini ya. Pintu trapnya itu jadi fungsinya untuk seperti jebakan. Jadi burung setelah keluar dia masuk lewatnya situ. Setelah masuk dia nggak bisa keluar lagi, udah di dalam aja. Makan minum kita sediain di dalam, jadi nggak boleh ada makanan ataupun minuman berada di luar kandang, karena akan membuat burung tuh makan di luar dan malas untuk masuk ke dalam kandang kalau dia udah kenyang. Jadi kita pagi-pagi nih kita keluarin, kita terbangin biar dia muter-muter mengenali lingkungan. Setelah capek dia turun, dia kan haus, lapar, terus dia masuk ke dalam kandang. Dan untuk perlombaannya sendiri pun dia harus masuk ke dalam kandang setelah dilepas di mana nih, 100 km misalkan. Nanti yang lepas panitianya, klubnya, terus pulang ke rumah, dan siapa yang masuk duluan ya itu akan menjadi pemenangnya. Terus bagaimana nih, kandangnya kan beda-beda nih, jauh-jauh nih. Kandang saya di Tangerang, ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang Selatan, ada yang di Tangerang Kabupaten. Gimana caranya nih, kan kandangnya kan jauh-jauhan nih, ada selisih jarak di antara kandang 1 dan kandang 2. Jadi misalkan nanti dilepas di satu titik, lepasnya tuh bareng ya, satu titik lepas bareng, semuanya terbang, semuanya keluar bareng-bareng. Jadi nggak dua-dua kayak merpati kolong ya, semuanya bareng lepas habis itu pulang ke rumah masing-masing. Sementara jaraknya kan berbeda dari jarak lepas sama rumah masing-masing. Jadi mereka ada rumusnya, cara menghitungnya, jarak lepasan kandang satu sama kandang lain kan beda, jadi diukur. Nanti ada pengukuran koordinat kandang dari panitia klub ya. Nanti akan datang ke kandang kita mengukur kita berada di titik, kandang kita berada di titik koordinat berapa. Nanti dia akan ketahuan kalau kita di lepasan di titik misalkan kita lepas di Cirebon sampai Tangerang ada berapa kilometer, sekitar 200 kilometer ya. Nanti akan ada tuh rumusnya, jaraknya berapa dibagi sama waktu tempuhnya ada berapa. Nah itu akan menghasilkan kecepatan, rata-rata kecepatan burung itu terbang tuh berapa. Nah itu yang akan menjadi titik acuan siapa yang kecepatannya paling tinggi. Nah itulah pemenangnya. Jadi seperti itu saya pelajarin seperti apa lombanya. Lomba OLR ya, mereka menyebutnya OLR. Jadi kandang kita kirim piyik kita, karena burung pos ini kalau udah dewasa dia akan pulang ke kandangnya. Jadi kalau mau dilombain ya kita harus pelihara dari kecil, dari masih piyik belum bisa terbang tuh. Jangan yang udah terbang. Kalau yang udah terbang pasti akan pulang ke kandangnya. Dia akan berusaha mencari kandang awalnya. Jadi kalau kita masih piyik kita kirim. Kalau di Indonesia di sini ada namanya kandang nasional Raja Mandala ya. Itu adanya di Bandung. Nanti jadi kita kirim, kita
kirim ikan kita ke sana, nanti udah dia yang rawat, dia yang latih, dan mereka juga yang akan melombakannya. Ya kurang lebih seperti itulah perlombaan merpati pos ini. Dan saya lihat-lihat ternyata seru juga bermain merpati pos ini. Jadi kita nggak perlu capek latih setiap minggu, kita latih ke lapak. Kita kalau ngelatih paling latih sendiri, kalau kita pelihara di rumah kita ngelatih sendiri paling sampai jarak 20 sampai 30 kilo. Setelah itu nanti kita ikut latihan klub. Kita ikut latihan klub, kita kirim burung ke klub, nanti mereka yang akan terbangin. Mau dilepas di jarak, biasanya kalau latihan mulai dari 50 kilo, 100 km sampai 150 sampai 200. Dan perlombaannya sendiri biasanya dimulai di 200 km lebih tuh. Itu perlombaannya. Bisa sampai tergantung kelasnya ya. Ada yang kelasnya long distance, jarak jauh, itu bisa sampai 1000 km. Dan terus setelah saya pelajarin, saya coba nih cari-cari nih di internet, saya cari-cari di Facebook, gimana sih saya harus beli burung di mana nih, burung merpati pos ini. Ada kan di pasar-pasar, cuma ya kan itu terahnya nggak jelas. Jadi saya coba cari-cari waktu itu, dan saya dapat tuh di Kanas, yang tadi di OLR di Kanas. Di situ setelah burung yang udah dilombain udah selesai, maka akan dilelang. Nanti hasil lelangnya akan dibalikin ke pemiliknya. Lumayan juga. Lihat itu yang juara puluhan juta harganya. Akhirnya saya iseng, saya ikut ngebid. Akhirnya saya dapat tuh 2 pasang lelang di Kanas. Saya anakin, udah dapat berapa anaknya. Iseng-iseng saya lepas nih, bisa pomah nggak? Omah nggak di kandang saya. Dan ternyata bener guys, yang betinanya itu kabur. Bahkan itu waktu itu masih saya serit bulunya, biar nggak bermaksud biar nggak terbang ya. Bulunya masih saya serit, ada berapa lembar saya serit, itu ternyata kabur juga. Aduh, jadi tinggal 1 ekor jantannya lagi. Nanti mungkin suatu saat akan saya belikan betinanya lagi. Ya masih berharap betina yang waktu itu saya beli itu kembali ke kandang Bandung, nanti bisa saya ambil lagi. Terus setelah itu saya cari-cari nih di mana lagi nih kalau kita pengen beli piyik. Kalau nungguin burung itu piyik kan lama juga. Akhirnya saya cari-cari, kenalan di Facebook, nyari-nyari ya. Oh ternyata banyak juga yang jualan piyiknya ya. Jadi kita beli piyik yang belum pernah diterbangin, belum pernah terbang. Jadi masih piyik. Kita beli, kita rawat, terus kita belajar, kita pomahin di kandang nih, biar dia pomah. Akhirnya bisa. Dan sekarang saya udah punya sekitar 15 ekor nih di dalam. Sempet ada juga yang piyik yang baru belajar terbang hilang, aduh nggak balik, ada banyak. Ya mungkin saya belum bagaimana cara pomahin piyik, terutama piyik yang beli ya. Nanti kedepannya rencana saya akan ikut lomba di Langlang Buana, klub Langlang Buana. Rencana nanti lomba akan dimulai bulan pertengahan tahun lah. Setelah Lebaran nanti akan ada lomba di Langlang Buana. Mudah-mudahan nanti burung-burung saya bisa ikut lomba di sana dan tentunya ada prestasinya. Oke, mungkin itu aja perkenalan dari saya. Mudah-mudahan nanti burung-burung saya bisa ikut lomba di Langlang Buana, bisa sampai ratusan kilometer, bisa pulang ke
kandang. Untuk saat ini burung-burung saya ini udah saya latih sendiri, udah sampai 15 km. Udah sampai kemarin saya udah sampai lepas sampai GBK. Saya lepas pulang. Jadi cara ngelatihnya ya sama lah, kita latih setelah burung udah pomah kan, dia pasti akan terbang-terbang tuh. Tiap pagi kita buka pintunya biar ngawang, terbang tuh muter-muter di atas kandang, bisa sampai setengah jam, bisa sampai 1 jam tuh muter-muter tuh. Setelah itu turun, capek dia turun, haus, lapar, maka masuk ke dalam makan. Setelah itu udah dia di dalam aja. Sore nanti kita buka lagi biar dia terbang lagi, muter-muter lagi. Malam tuh masuk. Yang paling sulit waktu itu tuh waktu pertama kali punya burung piyik. Jadi dia belum ada temennya, cuma 2 ekor, sempet hilang 1. Wah, karena ya masih belum banyak, belum ada temennya. Tapi yang 1 masih ada dan udah dewasa. Nanti ya rencana akan saya ikut lombakan, seperti apa perlombaannya, nanti bagaimana caranya, cara ngerawatnya seperti apa. Karena saya belum tahu, belum paham bener, jadi saya beli materinya yang sedang-sedang aja lah. Ternyata kan materi burung pos itu juga mahal-mahal juga. Bisa 1 ekor bisa 2 juta sampai 3 juta, 5 juta, itu banyak yang harganya segitu. Cuma yang harga-harga 200, 300, 400, 500, sejuta, nah itu menurut saya masih sedang lah, masih kejangkau sama saya. Saya beli materinya masih yang kelas di bawah 1 jutaan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan semangat dulu, belajar dulu, nanti mudah-mudahan ya ada prestasinya. Yang penting kan kita rawat. Walaupun burung-burung harga segitu, cuma dia juga udah termasuk bagus sih menurut saya, karena materinya indukannya itu juga indukan burung-burung juara di Kanas, kandang nasional. Karena saya baru tahunya di situ. Oke, mungkin segitu aja perkenalan saya ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, bye-bye. Ya, akhirnya sampai sini. Monas. Ayo kita ke sini ya. Ada 12 ekor. Yuk. Halo. Jalan-jalan ke Monas dia. Waduh, mana tuh? Woi, naik dong. Ya, burung sudah sampai di rumah lepasan Monas.